Hai teman-teman podcast Uang Bicara. Senang sekali kita ketemu bareng di podcast Uang Bicara. Kali ini kita mau ngobrolin soal dana pendidikan. Para parents mungkin sekarang semakin overthinking dengan tingginya inflasi pendidikan di tanah air ya, terutama buat yang bermukim di ibu kota dan sekitarnya. Pas banget kali ini kita datangin tamu khusus, emang seorang financial planner dan juga dia seorang ibu dari 2 orang anak. Pasti apa yang dia ngomongkan, ini juga dia lakukan ya nggak Al? Ya, halo teman Uang Bicara. Thank Iya. you banget udah ngajak aku ke sini. Kenalin aku Alia Natasha, seorang certified financial planner dan juga Islamic financial planner. Dan Alia ini lama berkarir sebagai seorang banker ya Al. Ya, cukup lama lah. Humble sekali dia. Baiklah, Al, kalau kita lihat Mm-mm. biaya sekolah sekarang kayak gitu, idealnya mulai kapan sih menyiapkan dana pendidikan? Kalau aku tahu nih Al, Ya, sebelum ketemu jodoh aku udah aku siapkan dana pendidikan anak aku. ya sebaiknya sih ketika kita udah punya bayangan ingin memiliki keluarga yang punya anak ya, bukan child free, itu udah sebaiknya kita siapkan. Karena failing to plan is planning to fail. Jadi kalau tidak ada perencanaan berarti memang kita let it flow, tapi biasanya yang let it flow itu jadinya let it go. Go-nya kemana? Go-nya menjadi gagal. Nah, itu dia, jangan kayak lihat nanti deh kalau urusan dana pendidikan anak ya Al berarti. Ya. Oke, jadi kita kalau soal dana pendidikan anak ini misalnya nih untuk mereka kaum yang terlambat Mhm. mempersiapkan, udah sebentar lagi anaknya perlu sekolah, Ya. apa nih yang harus dilakukan mulai dari mana? Oke, jadi kita udah harus tahu nih ternyata kita punya tujuan keuangan yang paling mendesak ya. Kenapa dibilang mendesak? Karena waktunya ini semakin singkat, ya kan? Udah lama nggak ngumpulin dan sekarang dipaksa ngumpulin. Jadi yang pertama kita lakukan adalah hitung berapa income kita yang bisa kita alokasikan untuk menyiapkan si dana pendidikan tersebut. Nah, memang sih kerasa banget ya, apalagi sejak pandemi hidup tuh dari gaji ke gaji tuh udah sangat normal. Tapi sejak 2022 tahun kemarin kita udah ngerasa yang namanya perbaikan ekonomi, di mana beberapa perusahaan maupun misalnya BUMN gitu udah mulai memberikan tunjangan baik bonus ataupun THR. Nah, disinilah uang bonus-bonus ini kan berarti bukan hidup dari gaji ke gaji, karena gaji itu ada 12. Mm-mm. Justru kita bisa mulai merencanakan hal-hal yang lebih besar termasuk dana pendidikan anak dari tambahan uang dari THR dan tunjangan tersebut. Nah, Al, aku waktu itu ada ibu-ibu yang nanya nih ya di Mm-mm. sosial media. Jadi dia tuh agak deg-degan karena kayak uang untuk kuliah anaknya tuh tinggal 3 tahun lagi. Oke. Kalau dari sisi perencanaan keuangan, apakah ini terhitung jangka pendek? Karena dia tuh lagi agak mikirin gimana caranya uang yang sudah ada sekarang tapi belum Mm-mm. cukup untuk biaya kuliah anaknya ditumbuhkan melalui instrumen investasi kayak gitu. Dia lagi Oke. mikir apa harus beli emas, apa masukin ke saham blue chip kayak BBRI, Oke. atau masukin, waktu itu misalnya aku saranin masukin ke SBN retail, tapi dia mungkin ekspektasi return yang diharapkan Lebih tinggi ya. lebih tinggi daripada itu. Menurut kamu apakah ini risky kalau kita betting di imbal hasil dari instrumen investasi yang dipilih ketimbang kita misalnya mendingan genjot kerja aja deh karena udah 3 tahun nih cukup mepet gitu, risky kalau terlalu banyak ekspektasi soal imbal hasil. Oke. Jadi ada dua hal ya nih teman uang bicara yang harus dikondisikan. Yang pertama adalah berarti nih ibu sebenarnya udah ada tabungan yang siap diinvestasikan. Betul. Betul. Oke. Yang kedua, betting on the risk itu berarti kita juga udah harus tahu capacity sama quality kita ketika melakukan investing. Kalau kita tidak ada kemampuan sama sekali, berarti jawabannya udah seperti yang tadi Alin bilang, meningkatkan earning income. Karena yang namanya investment itu hasilnya beyond our control. Yang bisa kita kontrol adalah knowledge yang kita punya, capacity untuk memilih produk investasi sesuai dengan tingkat knowledge kita, tingkat keyakinan kita, dan bagaimana kita bisa mencari untung. Karena risknya besar ataupun risknya kecil, itu kan tergantung kenyamanan kita. Jadi aku kurang setuju kalau dibilang betting on a risk kalau memang itu high risk. Karena masih ada jangka waktu 3 tahun, hal yang ibu ini bisa lakukan salah satunya adalah mengupgrade knowledge tentang investmentnya terutama untuk yang memberikan high risk, high return.
Itu salah satunya. Tapi jika memang si ibu ini tidak memiliki waktu, tidak memiliki kapasitas dan knowledge yang bagus sebagai investor untuk high risk, ya udah kita juga harus realistis. Jawabannya ada di bagaimana kita menciptakan additional income ataupun meningkatkan earning power. Alternatif yang kedua, berarti kan sudah ada nih sekolah tujuan yang mengharuskan, oh ya biayanya segini. Pertanyaannya, apakah ada opsi lain anak tersebut bisa masuk secara beasiswa atau justru kita memang harus berkonsekuensi memilih alternatif tempat kuliah yang lain? Oke, lengkap sekali jawaban dari Alia. Semoga bermanfaat. Nanti akan saya sampaikan untuk yang nanya ya. Semoga dia juga mendengarkan podcast Uang Bicara ini. Nah, Al, oke, step by step nih ya. Kita menghitung dana pendidikan, Oke. mulai dari survei, kemudian mengkalkulasi. Itu dari mana sih? Dan step-stepnya apa aja? Oke, jadi sebenarnya kalau dulu sih aku memang menyarankan survei sekolah dulu. Kenapa? Karena banyak hal dan keinginan kita, apalagi sebagai seorang ibu, yang ingin kita realisasikan untuk anak kita. Tapi kadang kalau kita survei terus-terusan, batasan sekolah bagus tuh makin luas. Jadi makin bingung, kepengennya makin banyak. Nah, jadi hal yang pertama yang aku bisa bilang sekarang ini, cek budget kita. Karena yang namanya sekolah itu banyak banget. Tapi yang pasti itu kemampuan kita bayar ada nggak di sekolah-sekolah impian tersebut. Aduh, sangat bener banget, Al. Karena gini, kita juga harus mengukur ya, yang namanya sekolah itu kan TK, dari sebelum TK lah ada playgroup, TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 3 tahun lagi, itu udah hampir 18 tahunan kita akan, atau sekitar 15 tahunan lah kita mengenyam pendidikan formal gitu kan. Hal yang pasti kita lakukan adalah kita harus bayar. Nah, ini sesuai nggak, sejalan nggak dengan income kita? Dan paling nggak kita sudah merencanakan nih, oke, dalam jangka waktu dekat anakku akan TK. Sampai di mana earning power income aku bisa menyanggupi bayar TK. TK yang seperti apa? Karena setelah TK masih lanjut ke SD, di mana uang pangkal dan uang SPP SD biasanya jauh lebih mahal dibandingkan uang TK. Karena 6 tahun di situ Karena ya. 6 tahun, dan setelah itu kita akan melihat perkembangan anak kita ini cocoknya di kurikulum yang seperti apa. Tapi kadang kita juga harus realistis, apakah selama paling tidak 3 tahun pertama anak kita sekolah di sekolah dasar SD, kita mampu untuk membayarnya. Karena ya kenapa aku kasih short term nih ya, 2 atau 3 tahun gitu. Karena terlalu banyak hal perubahan yang terjadi selama 3-5 tahun belakangan ini. Kayak apa tuh contohnya? Salah satunya pandemi. Dan begitu pandemi ini hadir, baru dicek gitu kondisi finansial. Oh, nggak punya dana darurat, nggak punya rencana dana pendidikan, karena biasanya semuanya di let it flow. Apa yang terjadi, yang tadinya kita pikir baik-baik aja, ternyata ini tidak bisa memiliki kontinuitas. Termasuk walaupun anak kita sekolah di sekolah yang bagus, terpaksa harus keluar karena kita tidak mampu menjalankan ataupun membayar SPP bulanannya. Bener-bener ya, pandemi ini jadi refleksi untuk ya, keuangan. Dan mengubah tatanan bagaimana sih sebaiknya kita menyikapi dan memilih sekolah anak ini. Karena ternyata TK dan SD mahal itu ya banyak gitu. Tapi balik lagi ke kita, apakah kita memiliki ketahanan finansial untuk membayar dari TK, SD, dan lanjut ke SMP, SMA hingga kuliah? I see. Jadi tuh kita yang paling utama kita pertimbangkan tuh adalah ketahanan finansial kita. Mungkin along the way kita harus kompromi juga ya. Setelah survei-survei, iya pengennya sih yang ini ya, kayaknya kurikulumnya bagus, fasilitasnya bagus, tapi setelah berkaca dengan kondisi finansial sendiri, oh mungkin harus turun kayak gitu ya. Bisa dibilang seperti itu, being realistis ya. Karena apa? Kita harus loh menyiapkan dana pendidikan ini paling tidak sampai kuliah, itu satu. Tapi kalau kita misalnya melihat secara langkah paling jauh ya, ketika anak ini lulus, tugas anak ini adalah menjadi seorang manusia dewasa yang independen dan bisa bekerja. Tapi nggak sembarang bekerja, dia harus bisa menghasilkan. Nah, jadi kalau sekarang
aku sarankan coba deh kita tarik garis agak jauh, kita pengennya anak ini kuliah apa. Karena ternyata di luar sana minat dan bakat serta pilihan penjurusan itu tidak selalu berkorelasi ataupun berhasil menjadikan anak ini mampu menghasilkan uang untuk dirinya sendiri. Jadi kita harus lihat ke anak kita sebenarnya ya. Yes, satu ke anak kita dan satu nih lebih baik. Ini in my opinion ya, mungkin banyak yang nggak setuju. Kalau misalnya sekarang keadaan kondisi saya pas-pasan gitu, saya lebih ingin anak saya menikmati kuliah di tempat yang jauh lebih bagus dibanding memilihkan TKSD yang agak mahal. Saya ingin lebih menabung. Kenapa? Karena in the end, ketika kita melamar kerja, katakanlah ya, sekolah tempat kuliah itu masih menjadi filter kriteria para HRD. Betul. Dan soal mungkin network ya, Yes, kita misalnya reuni kampus dong. bukan reuni TK, SD. Jarang. Jarang. Reuni Yes. SMA ya kan? Yes. Dan makanya kenapa sebenarnya lebih lumrah ya sekarang ini aku melihat oh ya orang tua tuh mulai lebih friendly and open untuk being realistis ya. Kalau oke, TK SD memang masa emas gitu. Tapi nanti semuanya bisa loh sama-sama di shape, di build tergantung dari ekosistem sekolah mereka yang mana itu lebih terpengaruh ketika anak ini SMA dan kuliah. Iya, sebenarnya kalau pendidikan dini lebih ke kita juga kali ya sebagai Yes, parents ya. sebagai ibu, sebagai bapak kan lebih menanamkan nilai-nilai, culture, adab, sopan santun nih seperti apa. Seperti apa kita ingin anak kita di shape. Karena selama masa tumbuh kembang, masa emas anak ini, mereka akan jauh lebih sering di rumah daripada ketika mereka memasuki masa teenager. Iya, true that. Nih Al, yang jadi pertanyaan banyak orang adalah cukup banyak faktor-faktor ketidakpastian kalau kita bicara soal dana pendidikan. Inflasinya pendidikan itu kan beda sama inflasi yang core inflation BPS kayak gitu kan beda kan. Kemudian juga aset investasi juga kan kita harus aware ya dampak suku bunga terhadap aset yang kita pilih dan lain-lain. Dalam melakukan estimasi berapa yang harus kita tabung dan yang dibutuhkan, apakah dalam hal ini kita lebih mendingan konservatif aja nih? Oke. Jadi kayak ambil skenario terburuk aja deh gitu. Atau gimana kalau menurut pandangan kamu nih Al? Oke, mungkin seiring dengan timing ya kita balik lagi ke capacity ketika kita melakukan investment itu. Karena setiap era, setiap tahunnya itu punya produk unggulan investasi masing-masing. Ya kan? Ketika misalnya kita memasuki masa Covid, oh ya, every crisis itu masa emasnya emas. Ya kan? Every economic recovery moment itu masa kejayaannya saham. Tapi saham dengan sektor tertentu yang memiliki tren recovery seiring perekonomian. Kayak misalnya kalau kita lihat di 2021 it's all about tech. Ya kan? Iya. 2022 it's all about commodity, batu bara, minyak dan sebagainya macamnya. Nah, setiap investasi jadi memiliki masa periodenya masing-masing. Cuma kalau secara mayoritas yang aku ngeliat di Indonesia ini itu mostly semua orang memiliki emas. Jadi emas ini menjadi lumayan universal ya, produk investasi universal yang hampir dimiliki oleh semua kalangan di Indonesia. Iya. Secara culture pun itu banyak yang mewariskan emas, baik emas batangan ataupun emas perhiasan. Jadi kita melihatnya dari kacamata agak besar ya, Iya. Lin. Dan yang kedua itu banyak juga ternyata yang menyimpan dalam dolar. Karena mereka udah memiliki mindset untuk kuliah anakku itu harus di luar negeri lah katakanlah. Betul. Mungkin pilihan dolarnya bisa bervariasi ya dari USD, Canadian dollar ataupun Australian Singaporean dollar. Karena sejujur-jujurnya kenyataan pahit selama 20 tahun terakhir memang nilai rupiah itu terdepresiasi. Iya, betul. Jadi kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak di sini gitu, ada baiknya juga kita mendiversifikasikan sebagian alokasi investasi dana pendidikan itu dalam bentuk mata uang asing lainnya. Iya, standby buat seandainya anaknya punya kesempatan dan kita juga
punya ketahanan finansial untuk Mm-mm. kirim mereka ke luar negeri gitu ya. Ya, sedangkan untuk saham dan reksadana ini memang sangat tergantung dengan makroekonomi dan kondisi dari negara tersebut ya. Jadi mungkin bukan menjadi favorable instrumen pilihan nih Mm-mm, seperti itu. mm-mm. Al, kalau cara orang dulu klasik buat nyiapin dana pendidikan nih ya, Mm-mm. masih relevan nggak menurut kamu? Contoh, Ya, contoh, ya, ya, ya. bocil mau Oke. sekolah pilot, Mm-mm. sekarang 1 M. 1 M kalau ditaruh ke emas 1 kilo. Ya, 10 tahun lagi masuk sekolah pilot. Kalau aku bisa 1 tahun 1 ons ya. simpan emas, terkumpul biaya pendidikan buat si bocil sekolah pilot. Ini masih relevan nggak menurut kamu? Nah, ini balik ya ke ke kenyamanan. Kalau aku Iya. tidak nyaman mengumpulkan emas sampai 1 M. Oke. Tadi yang aku bilang, kenapa aku mungkin akan naruh nih alokasi, karena sebagai ibu-ibu kita juga nyaman ya Mm-mm. investasi emas. Tapi mungkin investasi lainnya ini ada yang bisa mengenerate hasil. Salah satunya kayak misalnya Alin, aku kan lumayan ngerti tuh saham dengan dividen, ya Mm-mm. kan? Atau misalnya ada SBN gitu, surat utang negara nih yang bisa kita dapatkan hasilnya juga. Karena kalau dari emas sendiri ini kan hanya sebatas capital gain, tidak bisa menghasilkan. Iya, Dan sama katanya kan buat apa sih? Untuk counter inflasi secara alami gitu, natural hedging. hedging ya. Tapi salah satu, ini yang aku lihat ya, salah Iya. satu dari beberapa pensiunan yang konsultasi gitu, aku juga Mm-mm. nanya dong, resep suksesnya nih apa dalam mengumpulkan dana pendidikan. Salah satunya adalah dengan properti. Hmm, Properti yang bisa menghasilkan passive uang income. sewa, passive income. Dan kalau kita melihat memang harga properti 20 atau 30 tahun yang lalu dibanding sekarang sih murah banget ya saat itu. Jadi sekarang mereka bisa menikmati capital gain dan juga tetap mendapatkan hasil passive income walaupun udah nggak dipakai sebagai dana pendidikan tapi justru jadi dana pensiunnya. Ah, Seperti kos-kosan contohnya. betul. Jadi tiap bulan nih ada uang yang masuk, karena menurut aku konsentrasi 1 M pada emas itu juga beresiko. Resikonya apa? Kalau harga emasnya turun dan ekonomi lagi baik-baik aja. Iya, itu dia perlu dipertimbangkan juga ya, Ya, berbagai faktor tadi. Baik, kita akan bahas soal tadi. Alia udah jawab pertanyaan aku selanjutnya, yaitu kalau kita mau nyiapin anak kuliah di luar negeri, berarti ya, kita pertimbangkan untuk investasi di aset berbasis mata uang lain, ya, seperti itu ya. betul. Ada yang mau tambahan lagi gak, Al, untuk mereka yang mau kuliahin anaknya ke luar negeri ini? Oke, jadi gini, jangan pernah mengecilkan impian anak kita. Jangan kita hanya melihat, oh kita harus ngumpulin uangnya gitu. Karena ternyata setelah era sosmed dan lainnya, oh seorang anak mendapatkan beasiswa itu sangat mungkin sesuai passion, sesuai minat, sesuai kemampuannya. Dan ini tidak hanya berlaku untuk kelas menengah ke atas gitu. Justru beasiswa ini kita melihat bisa mengangkat derajat keluarga dari teman-teman yang beasiswa sehingga membuka mata dunia gitu. Jadi jangan hanya melihat kalau kita doang nih sebagai orang tua yang harus bekerja keras agar anak kita bisa punya pendidikan yang oke. Kita juga harus memastikan kualitas anak kita ini bisa loh dan menggunakan ilmu-ilmunya itu yang dia dapatkan di kuliah nanti. Terlepas dia di luar negeri atau enggak ya gitu. Yang penting bisa mengaplikasikan ilmunya kayak gitu ya. Ya, dan gimana cara kita sebagai orang tua untuk terus meng-encourage ya, karena oke lah misalnya S1 nih belum bisa gitu, tapi Mm-mm. tiba-tiba yang namanya rejeki itu kita nggak pernah tahu apakah kita sebagai orang tua tiba-tiba misalnya dapat rejeki nomplok atau justru anak kita jauh lebih berhasil untuk mendapatkan beasiswanya di S2-nya. Iya, I see. Kemudian kalau untuk menentukan destinasi nanti anak Mau kuliah di kuliah mana? di mana, ini Mhm. faktor pertimbangannya apa nih, Al? Oke. Yang pertama tentu biaya. Tapi sebelum kita ngomongin biaya, anak ini mau kemana? Karena apapun yang kita pilih, kalau anak itu nggak enjoy, biasanya agak runyam ya gitu. Jadi juga harus dilihat nih anak ini
minatnya apa sih, mau kuliahnya di mana sih, apakah budget kita sesuai untuk bisa menghidupi dia berkuliah di sana. Jangan sembarang asal pilih karena oke, let's go to New York gitu. Tapi sebenarnya anaknya nggak mau gitu. Mungkin anaknya, mah aku sebenarnya lebih suka di lokal aja atau gimana gitu. Balik lagi tanya ke anaknya, kenapa? Karena dia yang menjalani. Yang kedua, lakukan riset. Risetnya nih seperti apa? Salah satu hal yang harusnya kita sebagai orang tua pertimbangkan adalah experience seperti apa aja sih yang bisa anak ini dapatkan gitu. Kadang orang mikir ya kota kecil aja biar nggak begaul, nggak nakal, nggak ini gitu. Iya. Tapi ternyata Ohio aja gitu. Jangan di Los Angeles. ternyata kota-kota besar itu justru memberikan banyak opportunity, misalnya untuk internship, untuk bergaul, untuk membangun network. Jadi ini balik lagi ke plus sama minus. Apakah hal ini benar-benar yang ingin anak kamu lakukan? Karena percuma kalau kita susah payah ngumpulin modal, biaya pendidikan mahal banget, anaknya nggak enjoy. Anaknya cuma bilang, ya mama sih yang nyuruh gitu. Ini persoalan klasik. Klasik banget. Iya ya kan, banyak Klasik. yang ngalamin kayak gini nih. Karena kita sebagai orang tua selalu merasa, oh kita tahu yang terbaik gitu. Tapi kita lupa menanyakan, nah kamu beneran mau melakukan ini dan apakah ini benar pilihan kamu? Nah, kesalahan dalam pola parenting adalah kita terlalu nyuapin si anak sehingga gedenya anaknya tidak bisa menghasilkan decision yang berkualitas. Termasuk untuk dirinya sendiri melepas dari tanggung jawab dan akhirnya menyalahkan orang tuanya. It's very powerful message ya. Iya, karena ini beneran kejadian di sekitar kita ya, Al, yang kamu bilang ini. Iya, jadi ya apa-apa mama, apa-apa ini gitu. Nah makanya dari sekarang aku aja nanya gitu ke anak aku gitu yang umur 4 gitu. Misalnya aku ngeliat kakaknya happy berenang gitu. Oh ya kamu mau ikut berenang nggak? Enggak. Oh ya udah, yang satu berenang, yang satu nggak apa-apa. Nggak berarti kakaknya melakukan sesuatu, adiknya juga harus gitu. Dan itu cara kita meng-appreciate dan membiarkan mereka melihat keputusan untuk hidupnya sendiri gitu. Kamu sudah memilih, kamu sudah siap menerima konsekuensinya gitu. Kayak membiarkan anak untuk punya preferensi sendiri ya. Ya, dan biarkan aja dia belajar dari kegagalan, dari konsekuensinya. Kalau enggak, selamanya dia akan disuapin terus dan merasa hidupnya bukan hidup yang dia inginkan, tapi dia terpaksa aja menjalani. Tapi dia juga nggak tahu apa yang dia mau gitu ya. Itu Karena stuck kebiasaan banget. ada kemauan orang lain yang dia pikir itu baik untuk dirinya. Mm-mm. Wow, that's true sih. Nah, Al, tadi kalau misalnya kita udah nyiapin nih Mm-mm. dana pendidikan buat anak kita, tapi ternyata ekspektasi anak kita sama kita tuh beda. Mungkin buat kita nih, oh di kampus ini tuh udah cukup, tapi anak kita mau Yang lebih. yang lebih, entah memang itu aspirasi dia, entah itu Mm-mm. dia mau ngikutin temennya dia pada masuk ke situ. Ini cara jalan tengahnya gimana Ya, kalau pendekatannya? oke. Kalau misalnya ini menimpa aku, ya Mm-mm, aku balikin ke anaknya. mm-mm, Misal salah satunya misalnya ada kendala biaya. mm-mm. Mama hanya ada budget segini. Apakah kamu mampu untuk mensubsidinya? Karena ketika anak itu kuliah sebenarnya mereka sudah cukup umur. Pasti 17, 18. Kita ambil yang mayoritas aja ya, jangan yang Iya, anak-anak akselerasi yang 15 15 ya. udah kuliah. Ya kan? Nggak, ya ketika dia cukup umur, dia bertanggung jawab. Karena ini dulu juga mm, aku juga Gituin. dilakukan hal yang sama. Kamu kuliah coba dihitung berapa biaya yang kamu butuhkan, berapa biaya bulanan kamu gitu. Jadi kalau misalnya ada kurang-kurang, ya udah. Dan anak muda tuh kreatif banget pasti nyari uang atau ya mencarilah gitu. Nyari kerjaan dari sana, nyari kerjaan bantu-bantu segala macam itu biasanya menutup karena skill paling bertahan adalah kalau kepepet. Betul, survival Ya, skill ya. yang kedua dikondisikan. Nah, biasakan dari kecil anak kita tuh tahu kondisi keuangannya nih seperti apa. Karena mungkin saja dia merefer ke keluarga temennya yang mungkin jauh lebih berada. Betul. Tapi dengan memiliki keterbukaan finansial itu, kita tidak akan menghancurkan hatinya ketika dalam suatu saat dia menginginkan sesuatu tapi kita tidak bisa merealisasikannya. Mm-mm. Karena kita nggak terbiasa mengakui kalau kita nggak punya uang, uang kita nggak cukup, dan
disitulah anak ini akan melihat batas kemampuannya. Apakah saya juga mampu nih gitu. Misalnya untuk mensubsidi uang ingin kuliah di tempat tersebut. Oke. Al, tadi kan kita udah bahas soal dana pendidikan. Mm-mm. Gimana kalau anaknya lebih dari satu kayak gitu? Waduh. Strateginya seperti apa? Kan mungkin lagi ngumpulin yang buat anak pertama, Sama. nanti yang kedua, Mm-mm. yang berikutnya lagi. Ya, Gimana kayak gitu? strateginya sebenarnya sama aja. Mm-mm. Cuma memang mungkin pertimbangannya adalah bagaimana ketika nanti anak ini sudah besar, katakanlah misalnya si kakak 10 tahun, si adik 8 tahun atau 7 tahun, kita itu harus punya yang namanya tambahan income. Kenapa? Yang namanya expenses itu pasti selalu naik, tapi yang namanya gaji ataupun income itu tidak selalu naik. Hmm, Oke. iya betul-betul. Dan pelajarannya mau nggak mau kenapa kita harus mengutamakan dana pendidikan ini sebenarnya harusnya masuk ke family financial planning yang tadi aku bilang. Ketika lagi dibuat ataupun ada intention atau misalnya nih anak udah dalam kandungan itu udah harusnya kita hitung panjang. Kenapa? Jadi gini, beberapa minggu yang lalu aku lagi nerima banyak konsultasi tentang pensiunan. Mm-mm. Dari situ aku mengobservasi beberapa pensiunan yang berhasil dan yang bisa dibilang seharusnya belum bisa pensiun. Mungkin bisa masuk dibilang gagal lah gitu. Mm-mm. Kegagalan pensiun itu salah satunya adalah tidak memiliki rencana dalam financial planning. Kenapa? Anaknya terlalu banyak. Iya, itu betul. Jadi satu anak itu satu expenses, satu keran yang akan keluar. Mm-mm. 2 anak 2 keran, 3 anak 3 keran, dan 4 anak 4 keran. Bukannya saya mendiskreditkan ya, banyak anak, banyak keluarga yang bisa menolong. Ini semua tergantung dengan usia anak tersebut. Ketika anak ini masih butuh biaya, masih butuh tanggung jawab dari orang tuanya nggak akan pernah bisa nabung. Kecuali memang ada kenaikan income yang signifikan ataupun karir yang melesat banget dari salah satu kedua orang tua. Cuma yang saya belajar dari generasi baby boomers itu kebanyakan memang istrinya tidak bekerja. Jadi salah satu ternyata kunci keberhasilan menabung untuk dana pensiun ataupun menyiapkan dana pendidikan adalah memiliki 2 sumber income. Atau lebih kerannya dibanyakin juga ya. Karena dibanyakin atau pasangannya memiliki income juga. Jadi 2 income 2 kepala. Iya, iya aku setuju sih. Jadi kalau dari pelajaran generasi-generasi sebelumnya itu Mm-mm. tidak direncanakan berapa banyak Ya. anaknya, Mm-mm. jadi sedikasihnya, Ya. akhirnya berjalan seadanya, Ya. harusnya pensiun, belum bisa pensiun. Ya. Dan kata pertama yang tadi aku Mm-mm. ucapkan, failing to plan is planning to fail. Indeed, indeed. Nah, tapi ini juga salah satu yang mungkin dirasakan oleh teman-teman yang udah mulai melek finansial. Ini kita kayaknya harus berjalannya memang dengan em, mentalitas yang positif juga gitu. Jangan sampai pada saat perencanaan ini kita jatuhnya banyak kan orang Ya. tidak mau merencanakan karena nggak mau ruwet kepalanya saat ini kayak gitu, Ya, betul ya banget. kan? Dan ini kita juga harus lebih berdamai ya sama diri kita. Yang namanya life goal itu nggak semuanya kita bisa milikin dalam satu saat. Jadi memang harus tahu nih, sekarang ini mana sih yang mau kita capai. Kalau kita mau misalnya ada 5 garis finish, ada nggak sih satu track yang bisa mencapai semuanya? Jawabannya nggak ada. Kayak kita lari tuh garis finishnya cuma satu udah selesai baru kita mulai lari lagi. Iya betul-betul. Kalau sekarang aku pribadi nih kalau Kamu boleh tertohok ya? cerita, iya tertohok karena aku sama suami aku kayak, oh kita harus speed up dana pendidikan anak kita harus segera kita Kekumpul. kumpulkan dalam waktu dekat. Kalau enggak kita untuk rencana pensiun nih Mm-mm. akan nggak bisa optimal juga lah. Gimana caranya kan? Ya, sebenarnya ini lumayan Bisa jalan sama-sama atau misalnya satu-satu gitu nggak sih Al? Oke. Dana pendidikan dulu, oke selesai, tep gitu kan. Ya. Tinggal ditaruh di investasi yang menghasilkan imbal hasil dan cukup Betul. safe sampai dibutuhkan anak. Ya. Baru kita fokus ke pensiun kayak gitu. Atau Ya. bisa jalan barengan?
Mungkin kalau jalan barengan itu tergantung dari kekuatan income kalian sebagai suami istri. Kembali lagi ke income. Ya, income-nya bisa nggak nih untuk sebagian dialokasikan untuk dana pendidikan, karena dana pendidikan ini kan panjang, masih tadi berapa belas tahun lagi kan Betul. sampai anaknya Mbak Alin nih kuliah gitu. Mm-mm. Yang paling deket ini apa? Nah, kalau seperti itu kan tergantung dengan jangka waktu dan income-nya. Mm-mm. Jadi kadang kitanya aja gitu yang nggak sabar, pokoknya gue pengen buru-buru gitu, tapi buru-buru itu untuk apa? Karena in the end kita sendiri yang capek. Iya, jadi overthinking ya kan. Ya, cuma ini satu sinyal ya, Mbak Alin, terutama kita yang sebagai generasi milenial, kita kan udah tergeser nih oleh generasi Z nih ya. Why? Kita tuh why apa Z sih? Kita itu why. Why? Nah, kenapa? Why? Kejepit begini why di antara boomers? Kenapa aku bilang ini udah menjadi sinyal, terutama untuk para milenial yang di atas 35 tahun lagi, mungkin waktu produktif kita hanya tinggal 15 sampai 20 tahun lagi. Jadi it's a sinyal ya. Jadi ketika kita merencanakan sesuatu, oh ya kita harus juga melihat kan tadi it's all about income. Nah, kita bisa punya productive income nih sampai umur berapa? Nah, Gitu. Itu dia. Oke. Baiklah, Oke. aku mau nanya lagi nih Al. Boleh. Kan salah satu tantangannya ya untuk menyiapkan dana pendidikan kan yang kita keluarin tiap bulan, tiap Mm-mm. tahun ada biaya. Sementara kita harus nyiapin lagi yang buat jangka panjang pendidikan anak. Itu kan benar-benar Ya. suatu hal yang tidak mudah ya. Ya. Apakah anak kita perlu tahu kita tuh I'm saving for your future education loh nak. Gimana sih Oke. caranya mengkomunikasikan dengan baik ke anak untuk mengajarkan delay gratification misalnya. Oke. Kalau namanya anak kecil kan lagi musim liburan temennya cerita temennya mau pergi ke US, mau ke Mm-mm. Disneyland, mau ke Jepang, dia mau ke Bandung gitu kan. Al. Gimana caranya biar anak kita nggak minder tapi juga tujuan finansial ini selamat gitu sampai nanti dia kuliah dan mandiri gitu loh. Nah, sebenarnya perasaan-perasaan minder itu kan perasaan ya. Mm-mm. Justru mungkin ada rasa envy ataupun iri dari anak ini. Tapi ya mungkin yang bisa kita lakukan adalah berterus terang kalau memang kondisi keuangan kita tidak sebaik misalnya temannya, atau ya tidak semewah bisa fancy liburan ke sana dan ke sini, karena ada hal yang lebih penting yang sedang mama lakukan adalah untuk menjaga pendidikan kamu. Cuma di satu sisi ya pasti pengen ya nyenengin anak. Iya. Cuma kalau anak ini tadi yang aku bilang lagi tidak diajarkan dari awal tentang keterbukaan finansial, suatu hari dia akan mengalami patah hati yang luar biasa. Apa tuh patah hatinya Al? Ya ketika itu tadi pengen kuliah tapi karena misalnya Mbak Alin selalu mengiyakan semua keinginannya, dan ketika hal yang besar banget dia nggak bisa, kok kenapa gitu. Iya, Justru dia harus belajar semua pahit-pahitnya itu dari kecil. Dan segala kepahitan itu biasanya memotivasi. Oh ya, maybe one day, not now. Maybe mamaku gak bisa, tapi aku pasti bisa. Dan dari beberapa cerita sandwich generation yang berhasil itu, yang bisa memotivasi dirinya luar biasa untuk terus menghidupi dirinya ataupun menghidupi keluarganya, aku nanya, apa sih yang membuat kamu terus keep going gitu? Satu, aku pengen menaikkan derajat keluargaku. Dan nomor dua, ketika si anak ini mulai dewasa, dia menyadari there is no time for complaining. I got nothing from complaining. I got something ketika I'm doing this ting gitu. Jadi cara kita mendidik, cara kita bereaksi, cara kita merespon semua keinginan anak kita itu akan membentuknya melihat decision hidup seperti apa sih yang seharusnya aku lakukan. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena justru aku belajar tentang keuangan itu dari ketidakstabilan finansial orang tuaku. Kayaknya kita semua kayak gitu gak sih belajar dari orang tua ya? Iya. Cuma rasanya kayak kalau lagi ada tuh ada, tapi kalau lagi nggak ada banget. Dan aku tidak suka ketidakpastian. Jadi ekstrim ya Jadi levelnya. ekstrim, Al. levelnya ekstrim. Tapi itu justru sangat membantu aku mengontrol sesuatu. Aku lebih baik tidak bersenang-senang ekstrim,
tapi bisa menikmati suatu hal, tapi ke depannya next weeknya aku masih bisa menikmati nih. Daripada di satu weekend misalnya aku nonton konser, tapi sebulannya tuh nelangsa, mau makan susah, mau ini susah, enggak gitu. Lebih baik aku sacrifice small things, yang menurut aku small things, untuk tetap hidupku tuh bisa life goes on. Iya, berarti ketahanan dan keberlanjutan. Ya, pokoknya apapun yang kita sebagai ibu pilih kita lakukan, itu pasti keserep lah ke anaknya. Cara kita memilih sekolah, cara kita memilih makanan, kebiasaan misalnya mama-mama mau nge-grab, pasti itu kebawa. Nanti anaknya jawab, ya udah grab apa, GoFood aja gitu. Maaf ya sebut merek. Tapi maksud aku, Mm-mm. kebiasaan apapun itu membentuk pendidikan-pendidikan dan habit itu ke anak. I see. Jadi kita jangan hanya sibuk mikirin nyiapin dananya, tapi juga Mm-mm. on daily basis kita educate anak kita, masukin nilai-nilai yang kita percaya itu akan membawa kebaikan buat mereka pada saat mereka Besar dewasa nanti. ya, Ya. bisa mandiri kayak gitu kan. Mm-mm. Iya. Toh in the end kita lihat lah sekarang gitu. Mm-mm. Apa iya semua orang yang bergelar tinggi, berpendidikan tinggi itu berhasil? Jawabannya belum tentu. Belum tentu, betul. Tapi memang menurut aku pendidikan itu tetap penting karena pendidikan itu membuat kita menjadi seorang individu yang berkarakter, tahu mana yang baik dan buruk, beradab, dan bisa membuat kita menghasilkan income. Iya, betul. Dan kalau berhasil ya, Mm-mm. bisa mengangkat derajat diri sendiri, Dan keluarga, keluarga. bahkan Mm-mm. generasinya juga bisa. Karena ada benar-benar orang yang extraordinary banget, impactnya Ya. besar buat orang lain. Ya, jadi maksud aku di sini adalah mengkomunikasikan jangan terlalu ambisius mengejar dana pendidikan yang harus sekolahnya gimana banget gitu. Kita juga sebagai orang tua, kita ini juga manusia yang butuh bernafas dan menikmati hidup. Iya, jadi kejar-kejaran orang tuanya nggak ada sama sekali ruang buat upgrade diri orang tuanya. Mm-mm. Padahal itu penting juga kan sebagai Ya, pencari nafkah. ya. Dan ngingetin juga ya, mulailah dari sekarang menabung dana pendidikan. Jangan gunakan dana pensiun itu sebagai dana pendidikan. Iya, menurut aku kesalahan generasi sebelumnya adalah financial planningnya cuma sampai dana pendidikan. Yang penting anak aku sarjana, gitu Mm-mm. kan? Tapi kita hidupnya gimana nih Abis abis itu tapi pensiun? kita yang nyiapin pensiunnya orang tua kita. Ya. Ya, mohon maaf orang tua aku. Baiklah. Alia kasih closing statement dong, merangkum perbincangan kita soal dana pendidikan ini Oke. untuk memberikan suntikan semangat dan optimisme bagi parents-parents. Oke, buat para parents, nyiapin dana pendidikan itu kayak lari maraton. Jadi lakukan dengan durasi misalnya 5 kilo dulu, durasi pendek, lanjut ke 10 kilo, durasi menengah, baru bisa tuh 21 ataupun full maraton. Gak ada yang harus terburu-buru. Kalau misalnya di tengah jalan terjadi ketidakpastian ekonomi ataupun yang bikin ekonomi kita sulit, kita tinggal beradaptasi dan menerima keadaan. Apa yang bisa diperbaiki atau mungkin sebatas menuruni opsi itu it's okay. Tapi tetap semangat, bangunlah dana pendidikan sambil kita juga mendidik anak kita. Jangan berat sebelah. Nice banget. Thank you Alia Natasha Sama-sama. untuk sesi yang sangat inspiratif dan nampol. Thank you. Terima kasih udah dengerin. Bye.